Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab pertama untuk matematika, yang mana submaterinya yaitu contoh soal persamaan nilai mutlak. Ini materi di semester 1 untuk matematika kelas 10 IPA atau IPS. Nama saya Rosa, saya adalah pengajar di Madrasah Aliyah Nurul Huda Cisurupan. Kita mulai untuk membahas contoh soal persamaan nilai mutlaknya. Berikutnya ini sifat yang ketiga, yaitu jika nilai mutlak fx sama dengan gx, maka yang pertama fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ini hampir sama dengan yang kedua, tinggal tambahkan tanda negatif di depan. Ini berdasarkan definisi dari nilai mutlak. Yang kedua, jika nilai mutlak fx sama dengan gx ya. Jadi ini kalau yang pertama itu nilai mutlak fx sama dengan a di sana bilangan bulat. Yang kedua itu dua-duanya nilai mutlak, kiri kanan nilai mutlak. Dan yang ketiga ini yang kiri nilai mutlak, yang kanan bukan nilai mutlak. Ini hanya fungsi gx saja. Maka caranya seperti ini. Sama seperti cara yang kedua. Untuk definisinya, tambahkan tanda negatif di depan untuk fungsi gx, dan untuk sifatnya tinggal dikuadratkan masing-masing. Hanya di sini ada syarat untuk di sebelah kanan yang tidak ada nilai mutlak, itu catatannya jika x adalah penyelesaiannya, maka gx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Itu syaratnya. Kita lihat pada aplikasi contoh soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak 3x kurang 2 sama dengan x tambah 4. Dan yang kedua, nilai mutlak 2x kurangi 4 sama dengan x kurangi 3. Terlihat di sini dua fungsinya terlihat seperti sama dengan sifat yang kedua. Hanya di sini untuk yang gx-nya di sebelah yang ruas kanan itu tidak ada nilai mutlak. Penyelesaiannya, jawab cara yang pertama kita gunakan definisi nilai mutlak, yaitu fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ini sama seperti sifat yang kedua ya. Yang pertama ini 3x kurangi 2 sama dengan x tambah 4. Ini yang kedua 3x kurang 2 sama dengan negatif ya, tinggal tambahkan tanda negatif di depan, x tambah 4. Kita selesaikan, kelompokkan. Caranya sama, kelompokkan yang sejenis dulu kita operasikan. Karena untuk aljabar itu yang tidak sejenis, tidak sekelompok, itu tidak bisa dioperasikan jumlah dan kurangi. Yang ini dikelompokkan 3x kurangi x, ini x-nya pindah ruas jadi negatif, awalnya positif, sama dengan 4, yang ini negatif 2, pindah ruas jadi tambah. Ya, begitupun kalau yang sebelahnya lagi, yang negatif ini dioperasikan dulu tanda di depannya. Negatif kali x, negatif kali positif, hasilnya negatif, sehingga menjadi kurangi. Tinggal sama juga diselesaikan. 3 kurangi 1, 2, 4 tambah 2, 6. Yang ini pun dikelompokkan juga, yang negatif x pindah ruas jadi positif. 3x tambah x sama dengan negatif 4 tetap. Yang ini yang negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. Dikelompokkan juga yang sejenis. Ini x-nya langsung 6 bagi 2, hasilnya 3. Ini 3x tambah x 4x, negatif 4 tambah 2, hasilnya negatif 2. Sehingga x-nya itu negatif 2 per 4 ya. Kemudian sederhanakan pembilang penyebut bagi 2, sehingga 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Didapatlah himpunan penyelesaiannya. Untuk yang pertama x-nya itu negatif 1 per 2, dan yang kedua itu 3. Berikutnya kita pakai cara yang kedua, yaitu cara dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yang mana untuk sifat nilai mutlak fungsi nilai mutlak fx sama dengan gx, yaitu masing-masing kedua ruas dikuadratkan, sehingga bentuknya menjadi ini seperti ini. 3x kurangi 2 kuadrat sama dengan x tambah 4 kuadrat. Kita selesaikan, kita boleh diuraikan atau boleh juga cara langsung. Yang ini 3x dikuadratkan 9x kuadrat. Yang ini 2 kalikan ke depan ke 3x, 2 kali 3x 6x kali negatif 2.
2 kali 3 6, 6 kali 2 12, negatif 12 ya. Ini negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Begitupun yang ruas kanan juga sama, X dikuadratkan X kuadrat. Yang ini 2 kalikan dengan X, 2X kalikan dengan 4. 2 kali X, 2X kali 4, 8X, positif. Karena ini juga positif. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kelompokan yang sejenis, ini tinggal langsung saja ya. Dioperasikan yang sejenis, ini 9X kuadrat dengan X kuadrat. Ini X kuadratnya bakal pindah ruas, jadi negatif. 9 kurangi 1 hasilnya 8. Kemudian ini negatif 12X dengan 8X. Yang negatif positif 8 ini bakal pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif 12 kurangi 8 hasilnya negatif 20. Begitupun yang ini 16 positif pindah ruas jadi negatif. Hasilnya ini 4 kurangi 16 hasilnya negatif 12. Bilangannya 8, 20, 12. Ini bisa disederhanakan semua bilangannya bagi dengan 4. Sehingga menjadi persamaan yang sederhana, persamaan kuadrat yang sederhana. Menjadi 2X kuadrat kurangi 5X, 8 bagi 4 2, 20 bagi 4 5, 12 bagi 4 3. Kita faktorkan cara cepatnya saja. Yang ini 2X kuadrat berarti bilangannya ada 2X dan X. Ini hasilnya negatif 3. Negatif 3 berarti bilangannya untuk negatif 3 ini hasil kali. Berarti untuk hasil kali yang jawabannya itu 3, tidak ada cara lain, angka lain yaitu hanya ada angka 1 dan 3. Tinggal menempatkan posisinya sebelah mana. Ini ada 1 dan 3, posisinya sebelah sini, tinggal kalikan saja apakah kembali ke bentuk semula atau tidak. Kita cek, ini 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali negatif 3 itu negatif 6, tambah 1 kali XX, jadi negatif 6 tambah 1 hasilnya negatif 5, benar. 1 kali negatif 3 hasilnya negatif 3. Berarti sudah benar pemfaktorannya. Kita buat jadi sama dengan 0. 2X tambah 1 sama dengan 0, atau X kurang 3 sama dengan 0. Ini yang satunya pindah ruas, awalnya positif jadi negatif. Ini pun begitu, X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi positif. Nah yang ini X sama dengan negatif 1 bagi 2. Sehingga penyelesaiannya X yang pertama itu negatif 1/2 dan X yang kedua yaitu 3. Ini jawabannya sama dengan cara yang pertama dengan menggunakan definisi. Nah untuk sifat yang ketiga ini, karena tadi ada catatannya yaitu memenuhi atau masuk himpunan penyelesaian kalau nilai GX-nya lebih besar sama dengan 0. Jika X adalah penyelesaiannya, maka GX lebih dari sama dengan 0. Kita uji, yang pertama negatif 1/2, maka GX sama dengan 0. Dan yang kedua itu hasilnya 3, GX-nya lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsi GX. Nilai X yang negatif 1/2 dan 3 itu masukkan ke GX. Kita ganti X-nya yang pertama dengan negatif 1/2 dan yang kedua dengan 3. Apakah lebih dari 0 atau tidak. Ini negatif 1/2 tambah 4. 4 kita rubah, ini menjadi penyebutnya biar sama, ini menjadi 2 ya, per 2 berarti ini di sini 8. 8 bagi 2 hasilnya 4. Negatif 1 tambah 8 hasilnya 7/2. Dan yang kedua ini 3 tambah 4 hasilnya 7. Apakah 7/2 lebih dari 0? Betul ya, artinya memenuhi. Apakah 3 tambah 4 itu 3 tambah 4 itu 7? 7 itu adalah lebih dari 0. Ya, ini memenuhi ya. Jadi untuk nilai X yang pertama negatif 1/2 dan X yang kedua itu 3, itu kedua-duanya memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X yang pertama negatif 1/2 dan X yang kedua yaitu 3. Berikutnya untuk contoh soal yang poin B-nya yaitu nilai mutlak 2X kurangi 4 sama dengan X kurangi 3. Cara yang pertama kita gunakan definisi nilai mutlak ya, yaitu ini fx sama dengan gx atau fx sama dengan negatif gx. Ini caranya sama seperti yang pertama.
untuk gx-nya tetap ini 2x kurangi 4 sama dengan x kurangi 3. Nah, untuk yang keduanya tinggal tambahkan tanda negatif di depan fungsi gx, yakni negatif x kurangi 3. Kita selesaikan, sederhanakan 2x kelompokkan yang sejenis. Untuk yang pertama ini 2x dengan x lagi, berarti ini pindah ruas, awalnya positif jadi negatif. Negatif 3 tetap, yang ini negatif 4 pindah ruas jadi positif. Kalau yang ini sederhanakan dulu bilangan di depannya, tanda di depannya. Ini negatif kali x, negatif kali negatif, hasilnya positif 3 ya. Sederhanakan, ini 2x kurangi x 1 ya, 2 kurangi 1 1, negatif 3 tambah 4 itu hasilnya 1. Kemudian yang sebelahnya lagi ini dikelompokkan dulu yang sejenis. Negatif x pindah ruas jadi positif x. 2 tambah 1 3. Yang ini 3, 4-nya negatif 4 pindah ruas jadi positif. 3 tambah 4 7. Sehingga nilai x-nya itu 7 bagi 3. Jadi penyelesaiannya itu x yang pertama 1 dan yang kedua itu 7/3. Nah, cara yang kedua kita gunakan sifat nilai mutlak. Untuk sifatnya ruas kiri dan kanan itu dikuadratkan. Caranya sama seperti pada slide yang sebelumnya. Kita bisa diuraikan masing-masing dikalikan satu per satu atau pakai cara langsung seperti ini. 2x dikuadratkan hasilnya 4x kuadrat ya. 2 kuadrat 4, x dikuadratkan x kuadrat. Kemudian ini 2 kali 2x 4x, 4 kali negatif 4 hasilnya negatif 16x. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Yang ini pun sama, x dikuadratkan hasilnya x kuadrat. Kemudian ini 2 kali dengan x kali negatif 3 hasilnya negatif 6x. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Kita kelompokkan yang sejenis. Ini x-nya x kuadrat di sebelah kanan maka pindah ruas ke sebelah kiri. Awalnya positif berubah jadi negatif. 4x kuadrat kurangi x kuadrat hasilnya 3x kuadrat ya. Ini tinggal koefisiennya saja. 4 kurangi 1 hasilnya 3. Kemudian ini yang negatif 16x dengan negatif 6x. Yang ini negatif 6 pindah ruas jadi positif. Nah, negatif 16 tambah 6 hasilnya negatif 10x. Kemudian ini yang 16 dengan 9 pindah ruas jadi negatif. 16 kurangi 9 hasilnya itu 7. Ini dibuat jadi sama dengan 0. Berikutnya kita faktorkan. Faktorkannya pakai cara langsung saja. Ini 3x kuadrat berarti bilangannya itu ada 3x dan x ya. Karena ini 7 untuk konstanta itu adalah bilangan yang tanpa variabel. Ini adalah hasil kali. Untuk hasil kali yang jawabannya itu 7, itu tidak ada angka lain selain angka 1 dan 7. 3 kita posisikan di mana tempatnya yang pas, yang sesuai, yang mana kalau dikalikan itu kembali ke bentuk semula, persamaan semula. Kita cek. Di sini letaknya 7 dulu, negatif 7 dan negatif 1 tandanya ya. Ini negatif 3x kali x, negatif 3x kuadrat, negatif 3x kali negatif 1, negatif 3 negatif 7 kali x kurangi 7x, negatif 3 kurangi 7 negatif 10. Berarti ini sudah benar. Sisanya tinggal negatif 7 kali negatif 1 hasilnya positif 7. Berarti ini pemfaktorannya sudah benar. Sehingga yang pertama kita buat ya sama dengan 0. 3x kurangi 7 sama dengan 0 dan x kurang 1 juga sama dengan 0. Negatif 7 pindah ruas jadi positif. Yang ini pun negatif 1 pindah ruas jadi positif. Sehingga nilai x yang pertama itu 7/3 dan x yang kedua itu 1. Ini sama dengan penyelesaian yang pertama ya. Yang pertama 7/3 dan atau yang pertama 1 dan yang kedua 7/3. Jadi nilai x-nya itu sama. Nah, ini belum selesai. Kita cek apakah nilai x-nya itu memenuhi dengan persamaan yang mana nilai gx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0.
X itu memenuhi, nilai X-nya itu memenuhi, kalau dimasukkan ke GX, substitusi ke GX itu hasilnya lebih besar sama dengan 0. Kita uji satu persatu. Yang pertama, X-nya pertama itu 1 dan yang kedua itu 7/3. Kita substitusikan ke nilai ke persamaan GX. Yang mana GX itu persamaannya tadi X kurangi 3. Kita ganti X yang pertama dengan 1 dan yang kedua 7/3. Ini 1 kurangi 3 negatif 2. Negatif 2 apakah lebih besar sama dengan 0? Ini salah ya. Berarti tidak memenuhi. Dan yang kedua pun ini 7/3 kurangi 3. Ini kalau diselesaikan 3 dibuat penyebutnya sama, itu yang hasilnya 3 itu 9 ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. 7 kurangi 9 itu negatif 2/3. Apakah lebih besar sama dengan 0? Ini jelas tidak ya, maka hasilnya tidak memenuhi. Nah, karena nilai X yang pertama 1 dan nilai X yang kedua 7/3 menghasilkan jawaban yang tidak memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Artinya untuk contoh soal yang ketiga poin B ini tidak mempunyai anggota himpunan, karena terlihat ini dua-duanya tidak memenuhi persamaan GX lebih besar sama dengan 0 ya. Demikian pemaparan dan penjelasan untuk contoh soal persamaan nilai mutlak, yang mana kita sudah membahas dua sifat atau dua definisi nilai mutlak, yang mana masing-masing untuk sifatnya definisinya ada contoh soalnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Juga channel ini untuk di like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.